Ini pesan Al-Quran, pesan iya manik di sida Allah Ta'ala, pesan yang perlu oleh Al-Quran. Dia gawe ini, dia berhasil. Bahasa sastra seperti itu. Nah sekarang di kesempatan ini yang sampaikan ada penyebab di dalam Al-Quran yang sebungkul niki, yang 30 juzuk niki, di sana terterang penyebab orang tidak pernah menjadi orang berhasil. Kalau dia seorang santri, dia ini alim, lah jadi pengusaha, dia ini sukses. Lamun dia jadi pemimpin, dia ini aman. Pokoknya yang namanya berhasil, ndek nggak sentuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang Al-Quran jelaskan. Ini rumus niki nyawa. Pelukung bongkar Al-Quran, baca dari surat Al-Baqarah, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan selanjutnya sampai surat An-Nas. Ternyata siapa orang yang isinya niki, siapa orang yang gawe perkara niki, jangan pernah menyandang kata berhasil. Perkara niki mengerjakan yang dia berhasil. Belum mau memperjuangkan apa, ayo. Mau memperjuangkan perjuangan yang tingkat desa. Lalu dia kaku di niki, dia berhasil. Apalagi belum mau memperjuangkan misioner yang besar, berupa organisasi, berupa ajar-ajaran. Lamun dia berdoa, lamun dia kembok oleh angan di sini, apalagi menjadi perilaku kesehari-harian, ini berhasil. Teman-teman yang seperjuangan, ibu-ibu yang seperjuangan, napi yang perjuangan berupa ibadah, berupa madrasah, berupa musola. Kita mau cetak satu menjadi orang alim, jangan sekali-kali kerjakan, sekali yang sampaikan. Namun kalau orang itu mau mengejar ilmu bergelar alim, tandas. Kalau perlu mau berusaha bertindakan, kandas. Kalau perlu mau memperjuangkan sesuatu lek gubuk, lek desa, lek dasan, lek kecamatan, lek kabupaten, semua itu kalau ada yang ini kandas. Tidak sekali. Ini Al-Quran yang memberikan rumus jamaah, bukan dia. Al-Quran. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini di zaman Rasulullah SAW, mereka yang memegang ini kandas juga. Ada 5 kegagalan. Oleh penyebabnya 5, gagal ini sebabnya 5. 1, wa qad khaba kullu jabbarin anid, akan gagal dan benar-benar gagal. Namun belum belajar ilmu nahu, itu kata qad itu masuk fi'il madhi, itu benar-benar. Nah ini kata qad niki jamaah sekalian lebih benar lagi. Kegagalan itu wa qad khaba, benar-benar gagal. Dia ada kaum tawar, tuwi jati gagal, pasti gagal. Siapa? Kullu jabbarin anid, semua orang yang berjuang kembok ilmu sombong. Lamun ada kembokan niki ilmu sombong, belum menjadi pengusaha, qad khaba, wajib gagal. Kalau belum memiliki mau memperjuangkan satu majelis, memperjuangkan satu organisasi, memperjuangkan satu misionaris, memperjuangkan satu apapun itu, kalau ada jabbarin anid, qad khaba, wajib belum memiliki, benar-benar gagal. Itu kata khaba itu rata-rata qad. Lamun ada tekembok, Nabi makanya jamaah, lamun demele perjuangan, sokok perjuangan, dendek girang petak orang yang ada dalam dirinya sombong, tidak pernah akan berhasil. Ini rumus Al-Quran. Ini rumus Al-Quran.
Pelunggu kira itu Fir'aun itu sukses? Tidak. Kalimat sombongnya apa? Ana rabbukumul a'la. Allah injak keniki di lautan. Dek ini jamaah, keperjuangan sesuatu kalau sombong ini dek ini. Makanya saudara-saudara tiang, para pejuang, ibu-ibu tiang ini, lamun pihak suku imam dalam perjuangan. Lamun pihak suku imam dalam perjuangan, jangan sekali-kali imam kita itu bersifat sombong. Ini rumus dalam Al-Quran. Wa qad khaba kullu jabbarin anid. Ini jawab sekali. Pelunggu mau memperjuangkan apa juga? Perjuangkan bisnis. Perjuangkan bisnis, mau bisnis pelunggu mengembang ke seluruh Nusantara, bahkan ke dunia. Tidak bisa khaba pelunggu kalau jabbarin anid, kalau yang pelunggu mikir sombong. Lunas. Dan itulah yang menyebabkan yang pelunggu ini tidak pernah berhasil dalam semua hal. Mau memperjuangkan Nabi pun juga, memperjuangkan madrasah. Ini dalam sekup pelunggu memperjuangkan madrasah umpamanya. Kalau ada pimpinan kita sombong, ini Al-Quran berkata wa qad khaba kullu jabbarin anid. Orang yang membusungkan dada, mengingkari kebenaran. Sombong itu ibu, si kenal sombong niki, ndek terima kebenaran itu sombong. Ndek aku sombong dengan si marah niki modelan kawak niki. Niki ja ruwet. Si aran sombong niki jamaah, disikap dia menolak kebenaran. Puncak kesombongan manusia adalah menolak kalimat la ilaha illallah. Ia puncak kesombongan manusia. Menolak kalimat. Hati-hati, apalagi membenci ya Allah, apalagi gedekkan kalimat la ilaha illallah. Jangankan manusia, jangankan arif isi kode-kode, entau zikir bebek niki pun ukurannya, jangan benci. Lagu bebek ya. Ayo jamaah sekalian, puncak kesombongan manusia pada menolak dia kalimat la ilaha illallah. Apalagi dia tidak berani, mohon maaf, tidak mau berkata astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia memilih taubat. Ini orang juga sombong. Lagi sekali yang sampaikan, orang sombong itu apa? Orang yang menolak kebenaran. Jangan tolak kebenaran bu, walaupun datangnya dari anak kecil. Walaupun datang oleh anak kecil, dia tolak kebenaran. Wah, dia cuma kan aku dia kan lagu bilang nabi dan aku tolong turun. Aku jangan aku dia. Terus apa dan nak zikir turun. Yang kita tolak itu apa? Kejahatan yang kita tolak, jemaah. Kejahatan yang kita tolak itu. Apa ditolak? Kejahatan. Yang kedua, Bapak diperhatikan baik-baik ini. Ini pesan Al-Quran. Pesan iya manik di sida Allah Ta'ala, pesan yang pelunggu oleh Al-Quran. Ini gawe ini berhasil. Bahasa sastra seperti itu. Yang kedua, wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba, benar-benar gagal. Udah gagal sudah pelunggu. Siapa itu? Manik taro. Siapapun yang bohong, siapapun yang suka bohong, gagal. Wa qad khaba manik taro. Benar-benar gagal. Orang yang menjadi pemimpin, yang dia pimpin itu gagal kalau dia mulai bohong. Tahu dalam bohong? Berhubung ajak. Kalau pelunggu meniki menjadi pemimpin, mau memperjuangkan umat, mau memperjuangkan jamaah, ada imam kita, pimpinan kita itu kembok sifat bohong, khoba, wakodo khoba, gagal loh sila, gagal sudah yang pelunggu. Namun
Mantenina niki, wah mulai ajak bapak ke niki, atau ajak selakian belum gagal selagi ibu, gagal dalam rumah tangga. Pacar manis nilai termani termidah, kita sudah gagal itu. Mohon maaf sama sekalian, kalau ada orang yang lebih tinggi status sosialnya, entah dia menjadi seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, mulai dari sholat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada dalam dirinya itu sifat bohong. Dia sholat ini, dia sholat. Alangkah hebatnya, ya alangkah hebatnya kita yang muda-muda, yang biasa-biasa ini, di depan kita itu kejujuran. Firman ada rezeki kat teman, arak niki sejuta memang uang di kantong. Arak ni jalaku, lamun kata lagu itu alam alamat malik taro, dia najak niki. Udah ada lagu ya ni. Najak niki. Sang tendek, sang ibu, ajak. Ini Al-Quran, Bapak berkata, wa qad khaba man iftara, pelunggu semua, kita semua akan gagal kalau kita perjuangkan itu ada kebohongan. Perjuangan Nabi Pak Ustaz, pelunggu mau menargetkan menjadi seorang ulama. Kita perjuangkan diri menuntut ilmu, menjadi seorang ulama kandas. Kalau ada, kalau apa? Man iftara, kalau ada siapapun pelunggu bikin bohong. Menjadi pengusaha kandas, ada kebohongan. Mau mengembangkan toko, bohong, kandas. Belum mau mengembangkan toko, mau pengusaha sukses, wa qad khaba, gagal. Man itu man sai, man kalau sai bohong niki. Sedina bohong, gagal. Suami bohong, gagal. Nabi pun berjuang ya daripada juangan niki ibu-ibu, bapak-bapak yang gagal bang. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Ya. Lambat laun itu pasti itu. Lambat laun pasti. Sudah jamaah sekalian? Tidak usah apa? Bohong. Ada nak dari ilmu, ada nak dari mau beriki. Wah, dia tahu ngaji di Al-Quran, bongkar isi Al-Quran oleh juz 1 sampai juz 30, mbe isin mana-mana yang baikkan penunggu syarat 5 niki sila. Jadi berbandong teriki, bukan untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak, untuk yang dan untuk teman-teman seperjuangan. Ayo hindari yang 5 ini. Yang 3, wa qad khaba, ini Al-Quran juga berkata, benar-benar gagal. Wa qad khaba, yang gagal, pasti gagal. Siapa itu? Man hamala zulma, orang yang membawa sifat zalim. Pasti gagal. Pasti gagal Bapak. Siapa? Man hamala zulma, orang yang memiliki sifat zalim waktu memimpin, zalim waktu memperjuangkan misinya, zalim waktu memperjuangkan tokonya, zalim waktu memperjuangkan organisasi, zalim waktu memperjuangkan madrasah, zalim waktu memperjuangkan yayasan. Siapapun dia, zalim atau memperjuangkan negaranya dalam skup yang lebih besar. Wa qad khaba man hamala zulma, akan gagal orang yang menjadi pemimpin, orang yang teman-teman seperjuangan ini ada sifat zalim. Makna zalim, apa kena zalim? Si kena zalim niki jamaah sekalian, ndek sosok terlepas sesuatu sinde ia kudung. Sandal jadi suku, zalim bro. Jilbab yes berlap mandi, zalim, yes berkereng berjilbab, zalim ada niki jamaah sekalian. Lamun ngaji niki ngaji ndek berjilbab, lamun makan berjilbab, zalim. Udah jamaah sekalian, zalim namanya, tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ada itu di dalam Al-Quran namanya qaulan syadida, perkataan yang tepat, bukan sekedar benar jamaah.
Lain perkataan yang benar itu dengan qaulan syadida. Itu yang khutbah nikah ada wa qulu qaulan syadida. Hendaklah berkata kamu kepada istrimu atau kepada suamimu atau kepada siapapun dengan perkataan yang tepat. Lamun semamad sidelang, nih semamanya kamu anaknya sida. Itu qaulan tidak sadida itu. Tunas. Yang laki-laki pelungguh niki, bijak pelungguh yang SMA, yang aliyah, beliau niki Nabi sepeda goncang, si TK beliau sepeda motor, zolim. Yang ahli di bidang manajemen diletakkan di yang bukan ahlinya, zolim. Harus kita meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, Bu. Sesuai tempatnya. Selagi anak pelungguh ini imam di rumah tangga, tidak ini imam, beketuan kamu tidak tahu. Beketuan, adik katuan keren aku ya Allah kan gitu. Itu imam. Sama dengan ibu-ibu ketika dedek suruh meriah bukan dia. Itu tindo. Jadi wah, ini. Dia tindo ibu-ibu. Kali ini kamu ini dia aneh. Itu si mamu ya leila itu ada itu dia ketahuan dia ketahuan dia ada seperti sudah dia sampaikan itu. Tetapi kalau sakit silakan, kalau sakit silakan, tidak apa-apa, Bu. Imbang balik, tidak ada apa-apa kalau sakit. Wa qad khaba man hamala zulma, rugi begegolur, benar-benar rugi orang yang hamala zulma, ada sifat zolim. Kalau ikan belum sifat zolim itu dia sosok suara lah. Zolim itu ibu-ibu jauh sekali suka dia mengerjakan dosa-dosa yang kecil. Kalau dari dosa kecil nanti dia mengerjakan dosa besar. Tidak sesuai tempat suaranya, perilakunya, itu zolim. Tidak Pak? Pertama, qad khaba kullu jabbarin anid. Dia berhasil dengan girang som. Yang kedua, manib taqara wa qad khaba manib taqara. Dia berhasil dengan orang yang bohong. Tiga, qad khaba man hamala zulma. Tidak akan berhasil berjuang apapun bentuknya orang yang zalim. Angkat kamu udah berjuang ibu-ibu. Perjuangan Nabi pun sila. Perjuangan gubuk, perjuangan jamaah, perjuangan organisasi kita, perjuangan negara kita dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum yang lebih umum lagi, memperjuangkan negara nusa bangsa kita, memperjuangkan dusun dasar kita, kecamatan kita. Dalam bentuk yang kecil, memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan bisnis kita. Mereka menjadi dengan alim sama. Pokoknya gagal dah, gagal sekali. Belum niki kalau ada yang 5. 1, yang sombong. 2, yang bohong. 3, yang hamal zulma. Ini Al-Quran jamaah sekalian berbicara tentang sifat gagal-gagal di dalam Al-Quran. 4. Nomor 4. Wa qad khaba man dassaha. Itu akan gagal orang-orang yang mengabaikan mendidik dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Gagallah yang peluluh niki kalau orang-orang itu lalai, tidak mendidik dirinya. Bekena niki wa qad khaba man dassaha. Gagal total orang dalam berjuang, dalam memperjuangkan dirinya, memperjuangkan keluarganya, memperjuangkan jamaahnya. Kalau apa? Kalau dassaha, kalau mereka itu dalam keadaan lalai. Mbak kena lalai, tidak mendidik dirinya, ndik sadarin ndik milik diri ndik, ajak diri. Nah, ia kena keriki jamaah sekalian. Ya,
Dia akan gagal kalau dia tidak bisa mempelajari dirinya. Piran malik saya ajak ngaji, saya tidak ada berjuang, lalu tadi ajak diri sendiri, tidak bisa loh. Niki, saya pimpin aja, tentu malaikat oleh langit aja, lalu tadi sadarin diri, ajak diri dia niki jangan sekali. Dan inilah salah satu yang menyebabkan orang gagal. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh gagal orang-orang yang tidak menyadari dirinya. Ya. Tidak menyadari dirinya. Dek sadari dek percaya saya aja sih tahu. Sampai ini pintu karung aja ke tuan guru, sekali terpenuh tuan guru kita ini 7 karung. Pintu karung, pintu bilang aja lo datang ustaz kita, guru kita, lalu tadi tahu sadarin diri ibu jadi ini hidup cak sadarin diri, didik diri kita, jaga diri kita, rim diri, aja uang ngaji alhamdulillah. Nah ini nyawa sekali. Dia jangan jangan mau diobok-obok oleh orang lain, didik diri, belajar. Satu di antaranya nyawa sekalian. Pelungguh niki yang harus kita didik adalah didik ibadah kita. Lamun tenung dalam lelah teruang. Lamun tenung gawe niki jamaah sekalian tidak bisa. Ya Allah, kalau itu dah sekalian ibu apa selawat 1000. Kan satu dia nanti dia bawa 1000 itu 1000. Lagi utaman, dia bawa 1500. Dia bawa 500 mana 100. Ndak bau 100 mana 10. Pokok si dasaha memperbaiki diri. Orang yang tidak memperbaiki diri, orang yang tidak mau berbuat terhadap dirinya sendiri, dan ini gagal bro. Belajar, kita rawat ibadah kita. Nah tidak terawat ibu, kita rawat akhlak kita. Rawat akhlak, perbaiki diri dari sendiri. Mulai jangan keras tunangku. Itu gas kedua selakian, panjang enggak usah. Itu juga nih jamaah sekalian, serina akal beri diri dari sekarang, belajar. Kapan lagi jamaah sekalian? Jangan semau gue kalau di bahasa bangkit ini. Yang paling hebat jamaah sekalian ini adalah peridik sembahyang. Peridik sembahyang. Lebih-lebih perlu nanti di bulan suci Ramadan, peririk sembahyang, kita belajar sembahyang. Kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita tarbiyatul ibadah, mendidik diri kita menjadi orang beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jelas kamu kejelo aja baik di kamar, tidak. Gitu. Si kejelo ini selaku melet. No melet. Subhanallah, pas ada di depan kita dari luar tamar setengah piring doang, lebih dia agak doaan sedikit, dia doa juga damai tambah es selesai masalah. Berapa orang yang gagal sama sekalian? 4. Mohon maaf jangan sampaikan tadi 5, 4. 1, wa qad khaba kullu jabbarin 'anid. Gagal orang yang berjuang kalau dia memiliki sifat. Wa qad khaba man iftara. Gagal orang berjuang kalau dia memiliki sifat bohong. Wa qad khaba man hamala zulman. Gagal orang yang kalau ada dalam dirinya kezaliman. Gagal.